Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul Aulia dari kelas 12 MIPA 3, ingin menjelaskan soal-soal mengenai materi listrik statis. Soal yang pertama yaitu dua buah muatan listrik yang nilainya sama diletakkan pada jarak R meter sehingga terjadi gaya Coulomb sebesar V1 Newton. Ketika jarak keduanya diubah menjadi 2 kali semula, gaya Coulomb yang dialami menjadi F2. Perbandingan F1 banding F2 adalah jawab. Pada soal ini kita menggunakan rumus gaya Coulomb, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat sama dengan F sebanding dengan 1 per R kuadrat. Diketahui R2 sama dengan R1, sehingga F1 per F2 V1 per V2 sama dengan 2R1 per R1 kuadrat. V1 per V2 sama dengan 4 per 1. Jadi perbandingan antara F1 dengan F2 adalah 4:1. Selanjutnya nomor 2, muatan listrik yang besarnya sama masing-masing 4 mikrocoulomb yang diletakkan pada titik sudut bujur sangkar yang sisinya 4 cm. Hitung besar gaya resultan pada muatan QA. Jadi yang ditanyakan di sini adalah gaya resultan dari QA. Pada soal ini ada gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Kalau muatannya positif, maka semua berarti ditolak. Terhadap sisi A dan B dapat ditulis FB, di sini FVC, dan di sini VD. Sudutnya 45 derajat. Kemudian kita uraikan FB sama dengan K dikali QA dikali QB per 4 cm atau 0,04 kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 min 6 dikali 4 kali 10 min 6 per 4 kuadrat dikali 10 min 4. Jadi hasilnya 9 dikali 10 sama dengan 90 Newton. FB hasilnya sama dengan VD. Kemudian kita cari VC-nya sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 min 6 dikali 4 kali 10 min 6 dibagi dengan R, yaitu 4 akar 2 dikali 10 min 2. Kenapa bisa min 2? Karena diubah ke meter, akar pangkat 2. Kemudian disederhanakan menjadi 9 dikali 10 min 3 dikali 4 pangkat 2 per 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 dikali 2. Kenapa bisa 4 pangkat 2? Karena dari 4 akar 2, dan akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan 2 dikali 10 min 4. Hasilnya sama dengan 45 Newton. Kemudian kita analisa faktor.
karena ada masalah di VC, jadi kita uraikan. VC X sumbu X dan VC sumbu Y. Jadi VC X sama dengan VC dikali cos sudutnya di sini 45 derajat. Cos 45 derajat dikali 45 1/2 akar 2 sama dengan 45 per 2 akar 2 Newton. Hasil dari FCX sama dengan FC sumbu Y. Jadi kita gambar sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X, buatkan tabel. Dan di sini ada VB, di sini VC, dan di sini VD. Hasil dari VB-nya itu 90 harus di kiri. Dan sumbu Y-nya itu 0. VC-nya min 45 per 2 akar 2. Sumbu Y-nya sama, min 45 per 2 akar 2. Kemudian VD-nya 0. Di sini juga min 90. Dan sudah ini kita goraskan. Sama dengan X akar 2 sama dengan R sama dengan min 90 dikali min 45 per 2 akar 2 di luarnya akar 2. Kemudian sama dengan min 90 akar 2 dikurang 45 Newton. Jadi ini hasil akhirnya. Hal yang ketiga, yaitu muatan ring AB dan C terletak di antara A dan B. Muatan A terpisah pada jarak 30 cm dari muatan B. Jika muatan listrik A 4 mikrocoulomb dan muatan listrik B 9 mikrocoulomb, jarak muatan B terhadap muatan C agar muatan C tidak mengalami gaya adalah, kita tulis muatan A dan di sini muatan B. Dan muatan C terletak di antara muatan A dan B. Dan jarak dan kita tulis ini perumpamaan ini kita tulis positif semua. Dan muatan A listriknya 4 mikrocoulomb dan muatan B 9 mikrocoulomb. Dan di muatan C terjadi gaya tolak antara VB dan VA dan VB. Dan jarak antara A dan B itu X dan CCB itu 30 dikurang X. Di C sama saja 0, jadi kita langsung tulis VA sama dengan VB. Rumusnya K dikali QA dikali QC per X2 sama dengan K dikali QB dikali QC per 30 kurang X. Ini pangkat 2. Hasilnya itu kita sama-sama dibunuh K dengan K, QC dengan QC.
Jadi tinggal 4x, dimasukkan angkanya 4x dikali 4 dikali 10 4 dikali 10 min 6 per x2 dan ini dimasukkan juga QB-nya 9 dikali 10 min 6 per 30 dikurang x pangkat 2. Jadi hasil ini diakarkan jadi 2x 2 per x sama dengan 3 per 30 dikurang x. Ini dikali silang, jadi hasilnya 60 dikurang 2x sama dengan 3x. Jadi 60 sama dengan 5x. Dan x-nya sama dengan 12 cm. Jadi jarak muatan B terhadap muatan C agar muatan C tidak mengalami gaya, yaitu 12 cm dari A, 18 cm dari B. Dan yang terakhir soal keempat, yaitu dua partikel yang masanya sama dan bermuatan listrik sama, jadi ini sama, masing-masing 0,2 mikrocoulomb digantung dengan tali ringan tak bermassa seperti pada gambar. Gaya tolak di antara partikel itu menyebabkan keduanya terpisah pada jarak 10 cm dan tali membentuk sudut 30 derajat. Di sini ditulis ini 10 cm dan ini ada 30 derajat. Terdapat pada garis vertikal jika G sama dengan 10 massa per sekon kuadrat. Hitunglah massa salah satu partikel itu. Nah, jadi di sini ada muatan, kita urai dengan berat, kemudian tolak, dan gaya tegang. Ada gaya positif di sini dan kemudian ditolak oleh gaya positif yang sama. Kemudian analisa gaya sebelah kanan harus diuraikan, yaitu ada TY dan ada TX. Ini ditulis 30 derajat karena di atas jadi bendanya di sini, yang ini untuk di bawah. Jadi kita uraikan menjadi sigma VY sama dengan 0 dan TY dikurang berat W sama dengan 0. TY nya ini sama dengan W. Kemudian T cos 30 derajat sama dengan MG. Terus di sini ada sigma Vx sama dengan 0 dan V sama dengan TX. Dapat dirumuskan pakai rumus ini. K dikali Q1 dikali Q2 per jarak R pangkat 2 sama dengan T sin 30 derajat. Kemudian kita substitusi, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 0,2 kali 10 pangkat 6 dikali 0,2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan T1 per 2, 1 pangkat 2. Jadi hasilnya itu 72 dikali 10 min 1 sama dengan T.
itu sama dengan 7,2 Newton. Kemudian 7,2 kali ini kali ya, per 2 akar 3 sama dengan M kali 10. M sama dengan 3,6 akar 3 per 10. Ini hasilnya 0,36 akar 3 kilogram. Akar 3 kilogram. Jadi massa salah satu partikelnya yaitu 0,36